semuanya, salam sejahtera. Di video kali ini saya akan menjelaskan prosedur pengerjaan berat jenis tanah yang mengacu pada SNI 1964-2008. Tujuan dari video kali ini adalah untuk menentukan berat jenis tanah. Dengan menentukan berat jenis tanah, kita dapat mengklasifikasikan sampel tanah yang kita gunakan. Bahan dan alat yang kita pergunakan adalah sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama kita menggunakan tanah yang secukupnya, kemudian kita menggunakan air suling. Untuk alatnya, kita menggunakan yang pertama adalah timbangan, kemudian kita menggunakan saringan nomor 4 dengan ketelitian 4,75 mm, kemudian kita menggunakan pan. Alat selanjutnya adalah alat penumbuk, juga penumbuknya, kemudian pignometer dengan kapasitas 100 ml, kemudian kita menggunakan termometer, kompor listrik, dan sebagai safety-nya kita menggunakan sarung tangan dan oven. Berikut adalah prosedur pengujian berat jenis tanah. Yang pertama adalah kita mengoven sampel tanah yang kita gunakan ke oven dengan suhu 110 plus minus 5 Celcius dengan minimal waktu durasi oven adalah 12 jam. Setelah 12 jam pengovenan tanah, kita mengambil tanah sampel kita sudah oven. Tanah yang sudah kita ambil dari oven, kita dinginkan di suhu ruangan. Kemudian, setelah dingin, tanah-tanah yang menggumpal besar, kita tunggu hingga terurai. Setelah tanah yang sudah kita tumbuk menjadi terurai kecil-kecil, kemudian kita saring menggunakan saringan nomor 4 dengan ketelitian 4,75 mm. Setelah tanahnya sudah kita masukkan ke dalam saringan, kita goyangkan saringannya untuk memisahkan agregat ini. Agregat yang kita pergunakan adalah agregat yang lolos saringan nomor 4 yang berada di dalam pan. Tanah yang sudah lolos dari saringan dan berada di pan, kita pindahkan kepada wadah. Kemudian, tanah ini kita masukkan ke dalam pignometer dengan secukupnya. Sebelum kita memasukkan tanah yang sudah lolos saringan nomor 4 ke dalam pigno, terlebih dahulu kita menimbang pigno tersebut dan mencatatnya sehingga dapat W1. Pignometer yang sudah berisi dengan tanah, kemudian kita masukkan dengan air suling sebanyak 2/3 dari volume pignometer. Kemudian ditutup. Setelah itu kita diamkan selama 24 jam. Adalah sebagai berikut. Pertama, kita hidupkan kompor listrik, kemudian kita letakkan cawan yang berisi air ke atas kompor listrik, dan kompor listrik kita hidupkan. Setelah air yang berada di cawan sudah mendidih, kemudian sampel kita masukkan ke dalam air, kemudian kita tunggu selama kurang lebih 10 menit. Untuk mempercepat pengeluaran udara di dalam sampel, sesekali sampel kita goyangkan. Setelah itu, sampel kita keluarkan dari air yang mendidih, kemudian kita diamkan hingga mencapai suhu 25 derajat Celcius. Tujuan kita untuk mencapai suhu 25 derajat Celcius adalah untuk mendapatkan nilai K atau faktor koreksi
yaitu bernilai 1. Setelah sampel mencapai suhu 25 derajat Celcius, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan air sulit ke dalam piknometer hingga penuh. Kemudian kita tutup piknometer hingga air keluar dari piknometer. Sebelum piknometer ditimbang, terlebih dahulu kita lap piknometer terhadap air yang melekat di luar dari piknometer. Kemudian kita timbang piknometer. Hasilnya dicatat, kita mendapatkan W3. Setelah ditimbang, kemudian kita keluarkan sampel yang berada di dalam piknometer dan kita bersihkan. Setelah piknometer bersih, kemudian kita masukkan air sulen hingga penuh. Kemudian kita tutup hingga air keluar dari penutup piknometer. Kemudian kita lap kembali air yang melekat terhadap piknometer. Setelah itu kita timbang, kita mendapatkan W4. Demikianlah prosedur pengujian berat jenis tanah. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Baik, sekarang kita masuk ke tahap analisis data. Berikut adalah rumus yang kita pergunakan untuk menentukan nilai berat jenis tanah dengan rumus Gx sama dengan W2 dikurang W1, kemudian dibagi dengan buka kurung W4 dikurang W1 tutup kurung, kemudian dikurang dengan buka kurung W3 dikurang W2 tutup kurung. Dengan keterangan Gx adalah nilai berat jenis tanah, kemudian W1 adalah berat piknometer kosong, kemudian W2 adalah berat piknometer yang kemudian diisi dengan sampel tanah, kemudian W3 adalah berat piknometer yang diisi dengan air tanah, kemudian diisi kembali dengan air suling hingga penuh. Dan W4 adalah berat piknometer yang diisi dengan air suling hingga penuh. Nah, dengan menentukan nilai berat jenis tanah, kita dapat mengklasifikasikan jenis tanah yang kita uji berdasarkan berat jenis tanahnya. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama, jenis tanah kerikil, itu berat jenisnya sekitar 2,65 hingga 2,68, sama seperti pasir, berat jenisnya sekitaran 2,65 hingga 2,68. Kemudian jenis tanah lanau organik, itu berat jenisnya sekitar 2,62 hingga 2,68. Kemudian untuk jenis tanah lempung organik, berat jenisnya 2,58 hingga 2,65. Kemudian lempung anorganik, itu berat jenis tanahnya sekitar 2,68 hingga 2,75. Kemudian jenis tanah humus 1,37. Dan yang terakhir jenis tanah gambut dengan berat jenis tanah sekitar 1,25 hingga 1,8. Sumber dari tabel klasifikasi tanah ini adalah Heri Kristiani di buku Mekanika Tanah 1 tahun 1992. Berikut adalah contoh sampel pengujian. Nah, di pengujian kali ini berat jenis itu menggunakan 3 sampel dengan berat tanah yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat berat tanah sama piknonya itu berbeda-beda di setiap sampel ujinya. Contohnya sampel 1 berat piknometer kosongnya adalah 6,62 gram. Untuk piknometer W2 piknometer hitam diisi dengan air atau W2 itu nilainya 8,6 gram. Kemudian W3-nya adalah 175 gram. Dan terakhir adalah W4-nya, piknometer yang diisi dengan air sulen hingga penuh, itu 160 gram.
Nah, dengan faktor koreksinya atau K-nya sama dengan 1. Faktor koreksi ini bergantung dengan suhu. Nah, seperti yang di pengujian tahapan proses pengujian kemarin, diharapkan suhu yang kita harapkan itu adalah di 25 derajat Celcius karena nilai K-nya itu adalah sama dengan 1. Jikalau K-nya di bawah dari 2,25 derajat Celcius, nilai K-nya akan berbeda. Jika lebih dari 25 derajat Celcius, nilai K-nya juga berbeda. Nah, berikut kita aljabarkan dari data-data sampel yang sudah didapat. W1 untuk sampel 1, 2, 3, juga di sini ada W2, W3 berbeda-beda. Nah, pertama kita analisis untuk sampel pertama. Nilai W2 adalah 86, kemudian nilai W1-nya adalah 62, kemudian dibagi dengan itu W4-nya 160 gram, dikurang dengan W1-nya 62 gram, tutup kurung dikurang dengan 175, W3 dikurang W2 86 gram. Nah, nilai dari berat jenis tanah tersebut dari sampel pertama itu adalah 2,66. Kemudian kita ke sampel 2 menggunakan rumus yang sama, hanya saja data-datanya sedikit berbeda. Nah, beratnya berbeda, juga jenis pignonya juga berbeda, beratnya berbeda. Nah, di sampel 2 kita mendapatkan nilai berat jenisnya 2,6. Kemudian di sampel ketiga kita mendapatkan nilai berat jenis tanahnya adalah 2,75. Sama seperti sampel 1, perhitungannya sama, sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Kemudian karena kita menggunakan 3 sampel, kita menghitung rata-ratanya untuk dijadikan acuan. Nah, di sampel 1 itu nilainya 2,66, kemudian ditambah dengan sampel 2 2,6, ditambah dengan sampel 3 2,72. Ini 3 ya. Nah, hasilnya adalah 2,66. Ini menggunakan rumus rata-rata biasa. Nah, nilai dari 2,66 ini, derajat ini, kita kembali ke tabel klasifikasi jenis tanah berdasarkan nilai jenis tanah. Nah, 2,66. Nah, 2,66 ini ada di 2 tempat ya. Ada di lano organik dan ada yang di anorganik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa lihat di sampel 1, 2, 3 itu nilainya ada yang sampel 2, contohnya sampel 2, dia nilainya 2,6. Nah, padahal di lempung anorganik itu minimalnya 2,68, jadi tidak memenuhi. Yang paling mendekati adalah dari ketiga sampel itu adalah yang anorganik. Sehingga yang kita pergunakan, yang kita klasifikasikan, kita tentukan jenis tanahnya itu adalah nanoorganik. Dengan berat jenis tanah sampel yang kita uji adalah 2,6. Jadi di kesimpulannya bahwa pengujian kita kali ini jenis tanahnya adalah lanau organik. Baik, demikian penjelasan analisis data yang bisa saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.